Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abdullah ibnu Mas'ud. Wa kana dan adalah Abdullah ibni Mas'ud adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, man aftan nasa fil mushkilati min ghairi tarabbusin wala ta'ammulin faqad arada nafsahu lidukhulin nari. Man, siapa orang afta yang memberikan fatwa an-nasa kepada manusia fil mushkilati pada masalah-masalah yang sulit min ghairi tarabbusin, dengan tanpa menunggu, wala ta'ammulin dan tanpa merenungkan akibatnya, faqad arada, maka sungguh dia telah menawarkan diri, faqad arada, maka sungguh telah menawarkan diri, nafsahu, dirinya, lidukhulin nari, untuk masuk ke dalam neraka. Wa kana, dan adalah beliau berkata, wa kana yaqulu, dan adalah beliau berkata, man aftan nasa fi kulli ma yas'alunahu fahuwa majnunun. Man, siapa orang afta yang memberikan fatwa an-nasa kepada manusia fi kulli, pada tiap-tiap ma, apa-apa, yas'alunahu, yang mereka bertanya padanya, pada masalah itu, fahuwa, maka dia majnunun, adalah orang gila. Wa kana al-Hasanu al-Basriyu, dan adalah Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepadanya, yaqulu, berkata, la takun mimman yajma'u ilmal ulama'i wa yajri fihi majras sufaha'i. La takun, janganlah kamu ada, janganlah kamu menjadi, mimman, sebagian dari orang, yajma'u, yang menghimpun, ilmal ulama'i, ilmunya para ulama, wa yajri, dan mengalirkan atau menyalurkan, fihi, pada ilmu itu, majras sufahai, pada posisi saluran orang-orang bodoh. Wa qad balaghana anna Isa alaihi salatu wassalam, wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai kepada kita, anna Isa, bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, kana, adalah, yaqulu, bersabda, ma aksaral uluma wa laysa kulluha bimanafi'in, wa ma aksaral ulama'u wa laysa kulluhum birasyidin. Ma aksara, alangkah banyaknya, al-uluma, pengetahuan, walaisa, dan tidak ada, kulluha, seluruh pengetahuan itu, binafi'in, dengan bermanfaat, wa ma aksara, dan alangkah banyaknya, al-ulama'u, orang-orang yang berilmu, walaisa, dan tidak ada, kulluhum, seluruhnya bagi mereka, birasyidin, bisa memberikan petunjuk. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita kembali memperoleh nasihat-nasihat yang indah, yang tentu menjadi bahan renungan buat kita. Di antaranya nasihat itu datang dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan, siapa orang yang berfatwa terhadap masalah-masalah yang muskil,
masalah-masalah yang sulit tanpa mencari referensi yang kuat dan tidak mengadakan perenungan, maka sungguh dia telah mengeluarkan dirinya, telah menawarkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti terkait dengan persoalan-persoalan hidup, ya. Karena persoalan hidup, ya, di masyarakat itu beda zaman, beda persoalannya, beda masalahnya. Kalau masalah persoalan hidup yang terjadi di tengah-tengah umat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber hukumnya jelas Al-Quran, ya. Yang memberikan fatwa jelas, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya apa? Rujukannya jelas Al-Quran, yang memberikan fatwa Rasulullah. Sementara Rasulullah itu beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang terucap dari Nabi, tidak ada yang tergerakkan dari perilaku perbuatan Nabi lewat hawa nafsunya, kecuali apa yang diucapkan, apa yang digerakkan, apa yang disampaikan oleh Nabi, seluruhnya adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam keumatan, rujukannya kembali kepada Rasulullah. Selesai apa enggak? Selesai, karena sumbernya, rujukannya kembali kepada Rasulullah. Ada ikhtilaf enggak? Ada perbedaan enggak? Enggak ada, karena semua, ya, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah wafat. Islam ini, ya, yang mengurus persoalan-persoalan kehidupan manusia, baik terkait pribadi maupun kehidupan di masyarakat, kemudian dipegang oleh para sahabat. Berkembangnya zaman, tentu ada pula pergeseran yang muncul pada zamannya. Seperti misalnya tentang pembukuan Al-Quran. Zaman Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan, tapi ketika Rasulullah wafat, terpikir oleh para sahabat untuk membukukan kitab suci Al-Quran. Dasarnya jelas Al-Quran sendiri. Dasar yang kedua jelas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika muncul pemikiran untuk membukukan Al-Quran, semua sahabat setuju apa tidak? Mulai muncul perbedaan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini masalah, ya. Padahal baru membukukan Al-Quran, yang imbas terhadap kehidupan bermasyarakat itu tidak begitu real, tidak begitu nyata, ya. Tapi karena ini adalah sumber hukum yang pertama dalam Islam, yakni Al-Quran, lalu kemudian para sahabat itu masih berpegang kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap perbuatan bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Maka membukukan Al-Quran oleh sebagian sahabat ditengarai sebagai perbuatan bid'ah. Jadi selisih. Tapi perselisihan di antara sahabat akhirnya dimajukan beberapa pemikiran. Kan mula-mula
sahabat Zaid bin Haris sebagai pencatat Al-Quran itu bicara dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, bagaimana kalau Quran ini kita rumuskan? Kalau sudah kita rumuskan, kita tulis. Apa kata Sayyidina Umar? Celaka kamu Zaid. Ini nggak terjadi di zaman Rasulullah. Lalu Zaid bin Harisah dengan sabarnya memahamkan kepada Sayyidina Umar. Begini Sayyidina Umar, ini kan ya zaman sekarang kita pada hafal Quran. Nanti tahun-tahun berikutnya ya, Islam akan berkembang ya, sampai ke Indonesia, sampai ke Palmerah, sampai ke Manggisan Pulau. Kalau Quran tidak ditulis, tidak dibukukan secara rinci, kira-kira pada bisa baca Quran apa enggak? Sayyidina Umar manggut-manggut berpikir, oh iya ya, oh sudah kalau begitu kita sepakat berdua. Lalu pada waktu itu khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau berdua datang kepada khalifah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kita punya pendapat nih, bagaimana kalau Quran kita bukukan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Nggak bisa, celaka kalian berdua. Ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Dikasih lagi pengertian, kasih lagi pengertian, kasih lagi pengertian. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sadar dan mengizinkan. Tapi baru mau memulai menulis Al-Quran, beliau wafat. Diteruskan oleh Sayyidina Umar. Belum rapi, beliau wafat. Diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Maka terjadilah pembukuan Al-Quran itu menjadi mushaf Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman. Karena itu mushafnya kemudian disebut mushaf Utsmani, bukan mushaf Abu Bakri atau mushaf Umari ya, atau mushaf Ali, tapi mushaf Utsmani. Nah, sudah selesai. Ini kan masalah yang timbul di masyarakat. Zaman sesudah sahabat, Islam dipegang oleh anak-anaknya sahabat. Padahal Islam ini adalah menyangkut persoalan-persoalan hidup manusia, tidak sekedar pribadi kehidupan umat Islam, tapi juga masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Maka mulailah ya, anak-anaknya sahabat ini menghimpun hadis-hadis ya, mengumpulkan, lalu kemudian merumuskan dalam hukum-hukum Islam supaya kedepannya umat Islam itu mudah, tidak lagi menggali sendiri dari Quran dan hadis, tapi sudah mendapatinya intisari dari Quran hadis tertuang dalam pendapat-pendapat para ulama. Muncullah namanya imam-imam mujtahid ya, imam-imam mujtahid madhahibil arba'ah ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kemudian muncul pula madhab-madhab tentang tauhid, bagaimana memahami tentang keesaan Allah ya. Maka muncul ya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi menuangkan dalam tulisan, dalam catatan, supaya menjadi acuan umat ya. Umat ini punya acuan, punya dasar dalam rangka mengamalkan, menjalankan ajaran agama Islam. Terus begitu. Nah, selesai anak-anak sahabat, jatuh lagi turun kepada anaknya anak sahabat. Kemudian beliau merumuskan hadis-hadis. Misalnya apa yang dituangkan dalam pendapat Imam Syafi'i, hadisnya mana, dirangkai, diruntut, dituangkan khusus dalam catatan namanya hadis ya. Ilmu hadis, kemudian dicatatkan tentang hadis-hadis.
Nah, maka Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau zamannya sesudah Imam Syafi'i, sehingga tidak bisa dipahami bahwa Imam Syafi'i pendapatnya keliru karena hadisnya tidak mengikuti Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim zamannya sesudah zaman Imam Syafi'i? Masa Bung Karno dianggap salah karena tidak mengikuti pendapatnya Megawati? Padahal Megawati anaknya Bung Karno. Nah, ini kan terbalik. Nah, ini kadang-kadang muncul. Selesai imam-imam mujtahid, terus ke bawahnya ulama-ulama mufassir, muhaddis, terus. Nah, ini dalam rangka mencerdaskan umat tentang agamanya, sehingga kemudian umat itu mengerti cara mengamalkan ajaran agamanya, yakni agama Islam. Sehingga umat tercerahkan oleh ilmunya para ulama. Umat mengerti dan faham tentang kebenaran ajaran agama. Bahwa masalah-masalah yang muskil itu banyak dari zaman dulu. Seperti misalnya Imam Syafi'i. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i sholat menjadi imam. Adiknya mufarokoh, keluar dari jamaah. Ditanya kenapa dia keluar, tidak ikut makmum kepada Imam Syafi'i. Kata adiknya, Imam Syafi'i sholat tapi sedang berlumur darah. Lu kok berlumur darah? Iya, sambil sholat, karena sebelum sholat mikirin tentang yas'alunaka 'anil mahid, tentang wa yas'alunaka 'anil mahid, ya. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi tentang wanita yang haid. Ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Itu adalah kotoran dan hindari orang-orang perempuan yang sedang haid. Itu dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Belum selesai masuk waktu sholat masih kepikiran masalah haid tuh. Nah, sama adiknya dipahami, waduh ini sholat kok ya mikirin darah gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi semua dirumuskan. Maka menjadi ketentuan perjalanan hukum ajaran agama Islam. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya adalah zaman sekarang. Sesudah imam-imam mujtahid selesai, sampailah kepada namanya para ulama. Nah, ulama ini warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Hanya zaman ini mana yang disebut ulama? Karena ulama itu orang alim, orang yang bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, merumuskan dasar-dasar hukum, namanya ulama. Ya, ulama. Ya. Lari ke Jawa namanya kiai. Lari ke daerah Pesundan namanya ajengan. Ya. Lari ke daerah Betawi namanya muallim. Lari ke daerah Sumatera sana namanya abuya. Tapi nggak ada kriteria-kriteria. Ini kriteria ulama itu seperti apa? Sehingga menjadi rancu. Kriteria ulama itu seperti apa yang kemudian bisa mengeluarkan fatwa, yang bisa mendinginkan suasana ya kehidupan di masyarakat, yang kemudian dengan ulama itu umat menjadi adem, umat menjadi tenang. Dengan ulama itu ilmunya ulama sampai kepada umat. Nah, ada ulama, ada khutbah, ya. Ya. Ada pula muballigh, ya. Ada ulama, ada khutbah, ada muballigh. Muballigh kalau mengambil ilmunya para ulama,
cakep, bagus. Ya. Muballigh itu kan menyampaikan. Dia baca kitab, dia sampaikan, ya, dia jelaskan, itu namanya muballigh. Ya. Tapi ya, dalam masyarakat, ya, kalau yang laki-laki muballigh, kalau yang perempuan muballighah. Tapi supaya ceramahnya laku, maka berganti muballighat. Kan jadi berubah. Tahu muballighat? Ya, ceramahnya nyanyi melulu, ngelawak melulu, ketawa melulu. Ini yang laku. Ya. Yang ada ilmunya, yang mengambil ilmu fatwanya para ulama, yang lempeng-lempeng aja nggak laku. Yang laku muballighat, menyimpang, saudara. Ada ulama, ada apa tadi? Khutbah, ya. Khutbah itu khutbah. Khutbah itu selalu diawali dari usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu dan terutama untuk diriku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Tapi khutbah hari ini itu bukan usikum, tapi ukrikum. Ya, aku bacakan kepadamu. Ya. Ya, kenapa? Khutbah kita nyontek semua. Ya. Mengambil dari ya, buku-buku yang ada. Sehingga kedalaman ilmu, ya, ilmu dasar untuk membuka tentang Al-Quran dan hadis, kedalaman pemahamannya menjadi tidak ada kekurangan. Sementara sekarang disajikan tampilan-tampilan buku yang praktis, ya. Ya, kan banyak itu di iklan-iklan. Ya. Kalau Anda merasa kesulitan mengambil judul untuk khutbah Jumat, ini kami tawarkan buku, ya, judul khutbah Jumat yang macam-macam. Ya, tinggal baca dah tuh. Ya. Jadi tidak lagi usikum tapi ukrikum. Karena ukrikum, ya, tidak lagi wasiat tapi membacakan, tidak ada asar dalam dirinya. Ketika tidak ada asar dalam dirinya, maka tidak bisa menjadi uswah di tengah-tengah umat. Bisa memberikan nasihat tapi tidak bisa menjadi uswah, keteladanan. Kenapa? Baca. Baca itu ya pemahamannya hanya di mata dan di otak. Sementara ketika dia itu memahami tentang konteks yang ada, maka pemahamannya tidak sekedar di otak, tapi sampai di hati. Sampai pada tingkat pengamalan. Karena itu betapa banyak orang yang bisa ceramah, bisa menyampaikan materi, tapi tidak bisa memberikan contoh dalam kehidupan di tengah-tengah umat. Nah, ini yang sedang terjadi. Maka hiruk pikuknya kehidupan saat ini itu tidak terlepas dari inna fasadar ra'iyati bi fasadil umara wa inna fasadal umara bi fasadil ulama. Ini Rasulullah sudah menyebutkan, sesungguhnya rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Dan sesungguhnya rusaknya pemimpin karena rusaknya para ulama. Diakui atau tidak, ada andil ulama dalam berfatwa, dalam menyampaikan nasihat agama. Tidak lagi in huwa illa wahyu yuha, tidak lagi menggunakan wahyu, tidak lagi menggunakan kebenaran agama, tapi adalah yantiqu anil hawa, yang keluar adalah lewat syahwat hawa nafsu. Diakui atau tidak, disetujui atau tidak, kenyataannya seperti itu. Backgroundnya ulama, ya. Kemudian atributnya atribut orang-orang berilmu, orang ahli ibadah, masuk dalam lingkaran eksekutif. Apa yang dilakukan? Rusak dan merusak. Ini contoh. Backgroundnya orang berilmu,
lalu kemudian atributnya, pakaiannya, gaya-gayanya, gaya-gaya orang berilmu dan gaya-gaya orang ahli ibadah. Ya. Mungkin ada kumisnya, mungkin ada pelihara jenggotnya, atau mungkin dari segi perilakunya, ya, menggunakan bahasa agama, astagfirullah, subhanallah, masya Allah, ya. Tapi ternyata melakukan penyelewengan terhadap amanah yang dipegangnya. Nah, kenapa seperti itu? Ini berangkat dari bifasadil ulama. Ulamanya ketika dekat kepada umarok bukan menasehati umaroknya, tapi justru ulamanya mengambil keuntungan dari umaroknya. Maka kalau ada ulama mondar-mandir, ya, ke pintu rumahnya umarok, itu kita lihat, ini ulamanya kelakuannya benar apa enggak, ya, akhlaknya baik apa enggak, dia sesuai enggak dengan ajaran agama, dia menjalankan ajaran agama apa tidak. Kalau iya, berarti bolak-baliknya ke pintu umarok dia sedang menasehati umarok. Tapi kalau ulamanya sebagai label saja, namanya ustadz atau kiai, dia mondar-mandir ke rumah pintu-pintu penguasa, lalu akhlaknya tidak mencerminkan sebagai ulama, maka berarti datangnya dia kepada para umarok sekedar lipstiknya para umarok. Masya Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita, siapa yang memberikan fatwa yang sulit kepada orang lain, ya, tanpa merenungkan, tanpa berpikir imbasnya, efek akibatnya, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus, kalau kita sudah bicara agama, sudah bicara kebenaran agama, yang kita munculkan adalah keikhlasan, ketulusan. Yang kita munculkan adalah kebenaran agama lewat sumber-sumber agama, Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, ya, qiyas para ulama. Lalu kemudian kita tekan syahwat emosi kita. Kita tekan syahwat emosi kita supaya kemudian kita tidak tunduk kepada syahwat mengatasnamakan agama. Yang lalu sudah saya sampaikan tuh di Musola Taqwa. Ada bahasa begini, dunia itu kontan, kalau akhirat tempo, ya. Pahala dunia kontan, pahala akhirat tempo. Kontan sama tempo bagusan mana? Ayo, ini kita ajak berpikir pagi-pagi biar nggak ngantuk. Ya. Ya. Dunia kontan, ya. Akhirat tempo. Kontan sama tempo bagusan mana? Yang benar, Bapak jualan kontan sama jualan tempo bagusan mana? Ini bagusan kontan, ya kan? Nah, kalau sudah bicara bagusan kontan, ya, berarti lanjutannya dunia sama akhirat bagusan mana? Dunia, tuh, ya. Dunia kontan, akhirat tempo. Kontan sama tempo bagusan kontan. Kontan dunia, tempo akhirat. Berarti dunia sama akhirat bagusan mana? Bagusan dunia. Kata siapa? Kata orang yang mikirin urusan dunia. Kalau orang yang mikirin selamat akhirat, nggak mikirin mau dikontan kayak mau diapain kayak, saya mikirin besok selamat akhirat. Kalau begitu dunia kontan akhirat tempo omongan siapa? Omongan setan. Iya. Otak kita, pikiran kita dibawa sama setan. Alah, lu ngaji mulu, jadi ustadz enggak, jadi kiai enggak, ya. Ya, ngaji mulu, udah kerja aja cari duit. Ya. Emang kalau ngaji terus kenyang? Ya. Nah, itu setan, itu otak setan begitu. Ya Allah. Nah, zaman sekarang begitu.
orang mengeluarkan fatwa, fatwa ini sesuai dengan aturan agama atau sesuai dengan pesanan. Kalau sesuai dengan pesanan, kontan. Ya. Bagus Pak, fatwanya bagus itu. Dasarnya Quran ini, hadis ini, bagus fatwanya. Tapi sesuai pesanan, kontan, nih cash. Sekian miliar. Tapi ketika yang disampaikan adalah ketentuan agama yang tidak sesuai dengan yang dipesankan, dapat cash nggak? Nggak dipakai lagi udah. Nah, itu contoh. Masya Allah. Maka kita jangan gampang memberikan fatwa tentang masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Karena imbasnya nanti berkepanjangan. Ya. Kalau salah kita dalam mengambil dasar, imbasnya bisa berkepanjangan. Seperti zaman Rasulullah, ada seorang Yahudi yang nyolong pedangnya orang Islam, lalu dititipkan kepada orang Islam yang lain. Kemudian diketahui pedang itu dipegang oleh orang Islam. Nah, orang Islam ini ngomong, saya ini ketitipan sama orang Yahudi. Kata yang kehilangan, saya nggak mau tahu, barangnya kan di tempat Anda. Gitu. Nah, dipanggil tuh orang Yahudi. Orang Yahudinya nggak ngaku. Bagaimana Rasulullah dalam memberikan ketentuan hukum? Membela yang punya pedang apa membela yang ketempatan pedang? Ini kalau tidak berpikir dengan jernih, tidak berpikir dengan hati yang tenang, pasti akan membela orang yang punya pedang. Padahal yang dititipin pedang sedang teraniaya, ya, sedang terdolimi oleh Yahudi yang sengaja nitipin pedang. Masya Allah. Zaman Sayyidina Umar ada pencuri, ya. Pencuri ini mengambil barang sudah 1 nisab, mestinya hukum potong tangan. Tapi oleh Sayyidina Umar, lihat dulu akar masalahnya. Masalahnya apa? Oh, zaman paceklik, zaman musim kelaparan. Dia nyolong karena untuk makan, ya. Sekalipun sudah mencapai satu nisab. Kalau sampai orang nyolong hanya untuk makan dipotong tangan, dolim nggak? Dolim. Akhirnya apa? Sayyidina Umar mengambil ketentuan hukum bahwa orang ini sekalipun mencapai 1 nisab dalam pencurinya, maka dia tidak hukum potong tangan, karena mencurinya untuk kebutuhan perut. Kalau itu dilakukan oleh Sayyidina Umar, imbasnya akan panjang. Nggak mau tahu, orang nyuri potong tangan, orang nyuri potong tangan. Masya Allah. Padahal yang nyuri itu orang-orang susah, sebab kelakuan orang-orang kaya yang tidak mau zakat. Masya Allah. Nah, inilah ketentuan hukum. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih disampaikan oleh beliau Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, siapa yang berfatwa kepada orang lain dari setiap apa yang menjadi pertanyaan mereka, padahal dia tidak tahu, ya, apa yang persoalan yang terjadi, fahuwa majnunun, maka dia termasuk orang gila. Zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya, Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini orang luar biasa, sahabat yang alim, sampai beliau menuangkan catatan tafsir, ya. Tafsir pertama itu namanya Al-Miqbas Libni Abbas, catatannya sahabat Ibn Abbas. Ketika beliau ditanya tentang hukum oleh sahabat yang lain, tanya aja sama Ibnu Mas'ud. Ya. Saya kan nggak sering menemani Rasulullah, nggak kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sering menemani Rasulullah, tanya aja sama dia. Ya. Jangan malah siapa yang punya masalah, tanya aja sama saya, pasti beres. Nah, itu nyombong namanya. Ya. Tanya aja sama Ibnu Mas'ud. Orang ini datang kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wah, Ibnu Mas'ud, saya punya masalah begini. Wah, saya nggak berkompeten itu. Saya nggak bisa jawab. Tanya aja sama Abu Hurairah. Dia itu
Rasulullah belum bangun, dia sudah ada di samping Rasulullah. Rasulullah tidur, dia masih melek menemani Rasulullah. Jadi dia banyak keterangan hadis tuh, nanya aja sama dia. Parah itu sahabat Abu Hurairah. Apa jawabnya? Saya nggak berani menjawab, tanya aja sama Siti Aisyah. Siti Aisyah 24 jam menyertai Rasulullah SAW. Itu orang-orang zaman dulu. Kalau bahan sekarang apa? Sinilah, gua yang jawab. Nah, ya Allah, itu namanya majnun. Ya. Kalau orang senang memberikan fatwa dari setiap orang yang bertanya, fahuwa majnun. Ya, gila, ya. Pingin kelihatan orang alim, padahal tidak ada ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? La takun mimman yajma'u ilmal ulama wa yajri fihi majras sufaha. Ya. Ya. Jangan sampai kamu masuk golongan orang yang menghimpun ilmunya para ulama, tetapi kamu menyalurkannya pada orang-orang bodoh. Makna menyalurkan ilmu, mengambil ilmu dari para ulama, kemudian menyalurkan kepada orang-orang bodoh, artinya adalah kita dalam menyampaikan ilmu, pertama, ya, sembrono, ya, tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Yang kedua, dalam menyampaikan ilmu tidak berdasar, ya, kepada sebut saja pendapat-pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, dalam menyampaikan ilmu tidak murni karena kebenaran ilmu, tapi karena ada syahwat, ya. Ada syahwat. Maka kadang-kadang kalau ada pesanan-pesanan, Ustaz, kalau ngajar tolong ya jelasin begini. Ente ngaji nggak? Enggak Ustaz, saya nggak bisa. Ustaz, ntar ya jelasin begini. Nanti aja kalau ketemu babnya. Kalau ente minta jelasin, ente tanya, baru saya jawab sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Ya kalau sekarang misalnya babnya lagi bab haji, tiba-tiba nanya tentang bagaimana perselisihan antar tetangga. Ketika belok ke situ kan berarti kan ada pesanan ini. Itu nggak bisa. Harus ketemu nanti babnya kita bahas, kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Dalam menyampaikan ilmu, ya, tidak mengedepankan syahwat nafsunya, tapi semata-mata mengalirkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakan kepada jamaah yang menyerap ilmunya supaya pahamnya menjadi lurus, supaya pahamnya menjadi sempurna. Karena beda otak, beda cara memahaminya. Ya, seperti misalnya kalimatnya sama, tapi intonasinya beda, maknanya beda. Pak Haji, kucing makan tikus. Ini nalar yang bener, orang ngasih tahu, Pak Haji ada kucing makan tikus. Tapi kalau kalimatnya, Pak Haji kucing makan tikus, bagaimana? Iya, Haji kucing, Masya Allah. Nah ini penalaran, menyampaikan. Maka ada bahasa menyampaikan itu biqadri uqulihim, ya, sesuai dengan kadar akal orang yang nanya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, saya ini belum bisa berbuat dosa, belum bisa menghentikan perbuatan dosa, ya, boleh nggak? Boleh, yang penting kamu jangan tinggalin sholat. Nah ini kan sesuai dengan kondisinya, ya. Ya, nanti kalau sholat terus dosanya berhenti. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Ya, hormat sama ibumu. Karena Rasulullah tahu ini kurang hormat sama ibunya. Nah, jadi itu namanya sesuai pada posisi di mana orang itu sedang menghadapi masalah. Maka dakwah itu belum selesai. Dakwah belum selesai. Terus harus disampaikan. Jadi jangan sampai salah sasaran, ya, seperti pelajaran yang lalu, salah sasaran itu mungkin yang menuangkan
kurang hati-hati sehingga air tidak masuk ke dalam botol. Mungkin botolnya yang dituangin goyang-goyang, ya, yang menuangkan sudah pas, tapi botolnya goyang-goyang, akhirnya airnya tidak masuk. Nanti bisa seperti itu. Masya Allah. Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam bersabda, "Ma aktsarul ulum wa laysa kulluha binafi'in." Berapa banyak ilmu di tengah-tengah umat, tapi semuanya tidak menjadi manfaat. Wa ma aktsarul ulama wa laysa kulluhum birasyid. Ya. Berapa banyak ulama tapi tidak bisa memberikan tuntunan, petunjuk kepada umat. Mengapa seperti itu? Karena ada pergeseran nilai yang kemudian pergeseran nilai itu ya tidak difahaminya dengan teliti sehingga persoalan itu akan muncul. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, sungguh asyik kita membahas masalah ini ya. Seperti kita misalnya kita hidup di Masjid Al-Huda ya. Kita hidup menjadi jamaah Masjid Al-Huda. Kita ada di sekitaran Masjid Al-Huda. Maka kita punya tugas. Apa tugas kita? Peduli dengan masjid. Masjid ini adalah rumah Allah. Bagaimana rumah Allah ini supaya nyaman, supaya tenang, supaya enak buat ibadah. Maka kalau ada masalah yang kemudian menjadikan sebab tidak tenang kita ibadah di masjid ini, termasuk tanggung jawab kita. Tidak bertumpu kepada Pak Ketua semata-mata. Kita punya tanggung jawab, kita punya kepedulian bagaimana cara kita merawat masjid ini menjadi nyaman untuk ibadah. Maka munculkan kepedulian kita. Munculkan kepedulian kita. Masyarakat kehidupannya kok tidak harmonis? Persoalannya apa? Munculkan kepedulian kita. Oh, timplang, yang sana kaya, yang sini miskin. Yang kaya suka pamer-pamer kekayaan, yang miskin hidupnya susah. Akhirnya muncul tuh omongan yang tidak indah ya. Ini kalau di lingkungan masyarakat kecil. Di lingkungan negara, yang di Senayan joget-joget karena gajinya naik ya. Yang di kampung-kampung pada susah hidupnya, tidak punya kepedulian, ujung-ujungnya apa? Seperti sekarang yang terjadi. Itu kan mulut-mulut busuk dari orang-orang yang congkak ya. Hanya orang goblok, apa orang tolol ya, yang mau membubarkan DPR ya. Larang DPR wakil kita ya. Kalau kita mau bubarin ya boleh-boleh aja ya. Saya nggak mau diwakilin lagi dah, kan bisa-bisa aja. Nah, akhirnya seperti ini. Sikap-sikap perilaku mereka yang arogan, yang tidak muncul kepedulian kepada rakyat, terbalas sudah sekarang. Maka ini contoh. Di lingkungan kita sekecil apapun akan seperti itu. Kita bersikap arogan, yang berilmu, sok alim, apa dan sebagainya, maunya dihormati, akan muncul persoalan. Yang orang kaya nggak mau tegur sapa sama orang-orang miskin, orang susah, akan muncul persoalan. Tapi kalau dibangun keharmonisan dalam masyarakat, saling ada kepedulian, insya Allah akan menjadi ketenangan dalam kehidupan di masyarakat ya, tanpa terkecuali termasuk kita ibadah di ini masjid. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, maka hidup jangan masa bodoh. Hidup harus punya kepedulian di antara sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi dan umumnya kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa membangun sosial masyarakat dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.